konsep ketuhanan itu seperti apa? Nah, ini konsep Dari ketuhanan mana? ini, teman. Ini konsep ketuhanan ini. Ini konsep ketuhanan. Aku bersumpah, si aku ini siapa? Huruf besar. Enggak, yang aku tanyakan itu konsep ketuhanan kamu yang katanya Iya, ini Yesus konsep yang ketuhanan. Biar kita dilahirkan. selesaikan satu-satu. Ketika kamu bicara tentang Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Selamat malam, selamat pagi ya untuk kita. Ya. Oke, salve. Tes mic 12. Tes mic 12. Ya, salve untuk kita. Selamat pagi untuk kita. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Oke. Oke, cek mic 12. Ada suaranya, teman-teman. Cek mic 12. Bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu, kita dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Bagaimana kabar teman-teman? Ya, selamat hari Minggu ya, teman-teman ya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Ya. Pada pagi hari ini, teman-teman ya, Bang Irka akan sedikit live streaming ya, perdebatan Bang Irka yang kemarin ya, kemarin malam ya. Dan ini cukup menarik ya, teman-teman ya. Cukup menarik. Dan karena Bang Irka bertanya kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa menjawab pertanyaannya Bang RK ya. Ya, oh selamat pagi sudah bergabung semuanya. Jadi pertanyaan Bang RK ini tidak dijawab sama mereka sama sekali kemarin. Ya, sama sekali mereka tidak menjawab. Ya, dan eh, saya tidak tahu apa yang mereka imani ini. Mereka iman ini benar atau tidak. Dasar orang beriman ini ada atau tidak. Ya, tapi sangat disayangkan, iman mereka ini tidak memiliki dasar yang begitu kuat ketika ditanya. Ya. Ketika ditanya, mereka tidak memiliki dasar yang kuat ketika ditanya. Kenapa kau beriman kepada seperti ini? Kenapa kau beriman seperti ini? Kenapa kau beriman seperti ini? Mereka tidak memiliki dasar, teman-teman. Nah, ini cukup sangat-sangat disayangkan, teman-teman. Sangat-sangat disayangkan, ya. Dan di samping Bang RK, kita sudah bisa nonton ya video perdebatan menipu, Bang. Bang Kenapa RK dengan mereka ya. Sabar ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa video. Oke, ada beberapa video. Contohnya seperti ini. Ya, kita saksikan aja videonya teman-teman ya. Oke, salve untuk kita semua. Selamat malam. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Kita dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salve untuk kita semuanya, teman-teman. Selamat bergabung, ya. Sabar, saya buat stiker dulu ya. Selamat bergabung teman-teman. Bagi yang baru bergabung, bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Bang RK baru saja live ya teman-teman ya.
Kita kencangkan tap-tap layarnya. Oke, salve teman-teman. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Shalom bagi yang baru bergabung, shalom semuanya, salve ya. 164 orang, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman. Tembuskan tap-tap layarnya ke 10K teman-teman ya. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Salam kenal ya. Shalom bagi yang baru bergabung semuanya. Salve ya. Bang Irka sudah agak enakan ya. Puji Tuhan ya. Shalom semuanya yang baru bergabung, salve semuanya. Silakan. Yang ingin naik dan bertanya dan berdiskusi tentang iman Kristen, silakan. Persilakan untuk kalian ya naik dan bertanya ya. Ya kalau mampu ya, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Nah, itu katanya sang debaters tuh. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Oke, silakan naik. Halo. Tuh bang, bertanya. Silakan buka kameranya teman. Ya, Islam Kristen bang. Bang, Islam Kristen bang. Muslim. Ya, apa tujuan Anda ke atas bang? Mau bertanya. Ya, silakan. Silakan, tunjukkan mukanya teman, tunjukkan mukanya. Jangan kalau serius, kalau naik ke atas harus serius. Kalau nggak serius saya turunkan. Silakan. Ini itu judulnya. Sinyalmu itu nggak bagus teman, ya. 400 orang teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 10K teman-teman ya. Tembuskan ke 10K teman-teman, jangan lupa lope-lope orange bagi yang baru bergabung ya. Sinyal mau kurang bagus teman ya. Kalau kamu merasa ajaran kamu nggak sesat ya silakan. Halo, assalamualaikum. Ya abang, waalaikum, silakan buka kameranya. Silakan. Buka kameranya. Sekejap ya. Ya, buka kameranya dulu. Buka kameranya. Disuruh buka salve. Disuruh buka kamera. Buka kameranya, teman. Anda setuju kalau saya anggap debat agama, debat tai kucing? Ya, kalau saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Karena Isa itu disebut Al-Masih. Ya. Nah, itu perlu nggak diperdebatkan? Perlu. Ya, kenapa dia disebut Al-Masih? Ya. Selama itu masih ada ya nggak akan selesai, teman. Serius. Halo Abang Sudi. Iya saya. Buka kameranya. Kamera tak masuk. Buka kameranya. Sekejap. Terima. Oke. Ya, sekejap buka. Baru mulai live, teman-teman. Kita kencangkan tap-tap layarnya, teman-teman. Tembuskan ke 20K, teman-teman. Tap-tap layarnya. Tembuskan ke 1K. Share-share-nya, teman-teman. 1 orang 5 kali share. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikum. Saya Kristen. Kenapa Ustaz? Halo. Ya, saya Kristen. Kenapa Ustaz? Basri. Hei, Ada orang telepon Ustaz. rokoknya dimatikan. Rokoknya dimatikan. Ada orang telepon lagi. Aduh ya Tuhan. Turun dulu lah Bang ya. Silakan. Dipikir aku Ustaz dia. Dia pikir aku Ustaz teman. Aduh kacau nih ya. Kuis silakan naik. Ayolah yang jelas. Iya Pak Tile, oke. Halo, Kui. Halo. 1, 2, 3. Turun dulu ya Bang ya. Ayo, kita yang naik, ayolah. Jelaslah yang naik ini, please. Yesus atau Isa atau Yesus ciptaan Allah. Ya silakan, kalau kalian merasa
Isa Anda yang benar ya, naiklah. Ayo, diskusi kita naik ya. Allah menciptakan kamu. Saya juga tahu, Bang, bahwa Allah itu menciptakan saya. Tanpa abang ngomong pun, kitab saya udah ngomong duluan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, tanpa abang ngomong. Kitab saya, tanpa harus ada tunggu kitab di abad ke-7, kitab saya sudah ngomong duluan bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah. Kenapa abang harus ngomong lagi? Kan coba kalian mikir. Sesuatu yang sudah dibicarakan, kenapa harus dibicarakan ulang? Ya kan? Halo, Halo, jelas. Ya, Kristen bukan? Islam bang. Islam. Assalamualaikum. Buka kameranya, teman. Astaga. Oke, buka kau kameranya. tengok, lepas kau Islam, lepas Kristian, kau baru main nih. Kau mau Kenapa? cari Buka poin, kameranya ya. dulu. Lepas kau pakai surga, Buka lepas kameranya. kau Islam kan Buka setengah-setengah. kameranya. Kalau Yusufi kau senyum-senyum terus. Oh, Yusuf ya, Kesian kau kencing-kencing lawan saya. Alah, itu apa sana aja. Orang mau kencing-kencing lah. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Baru belajar Hancurkan kau dia, ya Allah. ini jadi pendeta. Kutuklah manusia ini. Udah mau Kutuk extend. dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia, ya Allah. Dunia kami, ya Allah. Aduh, ayolah yang naik ini sedikit lah. Ayolah. Ya tinggal ku ngomong perkataan Juma aja. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia, ya Allah. Dunia kami, ya Allah. 600 orang teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Silakan. Gak ada yang berani naik. Udah nggak ada yang berani naik. Udah nggak mampu. Oh, kamera saya buram ya. Oke. Silakan. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya ya. Silakan. Bilang aja takut. Halo, Kristen bukan, Bang? Halo? Halo Pak Haji. Ya, Kristen bukan? Halo Pak Haji. Ya, Kristen bukan? Kristen bukan? Bang. Ayolah nyambung, please. Yang naik ke atas ini, please nyambung. Please, yang naik ke atas ini, please nyambung dikit, please. Diajak komunikasi, berkomunikasi lah. Jangan diajak berkomunikasi malah diam. Ya Tuhan. Silakan naik. Ya kalau Islam agama benar, naik. Buktikan, proof. Buktikan. Saya pun bisa klaim Kristen agama benar. Halo. Halo Hafid. Ketemu lagi. Buka kameranya. Tadi nggak disuruh buka, sekarang saya disuruh buka. Nggak dibuka nggak apa-apa kan? Mau serius atau mau main-main? Serius lah. Saya mau tanya lagi nanti mau buka diturunin kamera lagi. nggak? Mau buka kamera nggak? Nggak usah lah. Kemarin kan Oh ya udah turun, maaf ya. Saya tidak mau basa-basi dengan orang yang off cam ya. Saya tidak mau basa-basi dengan orang yang off kamera. Kalau mau diskusi, silakan naik buka kamera. Oke, udah klik selesai. Ya, kalau off cam silakan di bawah aja nonton tap-tap layar dulu. Ya. Tap-tap layar di bawah ya. Kalau mau off cam silakan. Ya. Halo. Malah naik ke atas ketawa habis turun. 690-700 orang teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 50 kali tap-tap, jangan lupa love orange ya teman-teman ya, jangan lupa share-share teman-teman. Satu orang 5 kali share, satu orang 6 kali share juga boleh, 10 kali share juga tidak apa-apa. Ya, tap-tap layarnya tembuskan ke 50k teman-teman ya, silakan naik. Silakan. Turun. Naik.
Halo Lim, Kristen bukan? Shalom, Kristen Bang. Shalom. Ya, silakan. Ada yang mau nyampein sesuatu Bang? Kalau mau nanya sesuatu mungkin di akhir acara dulu Bang. Nanti saya sediakan untuk Kristen khusus untuk Enggak, bertanya. saya pengen nanya itu Bang, cuma satu aja sih Bang nanya. Itu gereja TikTok itu kayak gimana ya? Kurang ngerti saya. Oh, gereja gereja Kasih kemarin TikTok itu Jaki adalah segini. orang yang live-nya. Iya. Ya, diam-diam. Gereja TikTok itu adalah orang yang live-nya di TikTok ini 1 kali 24 jam. Ya, non-stop. Mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan cari jiwa, ternyata tipu-tipu di semua di situ. Ya. Jadi sampai hari Minggu pun mereka gereja, sampai hari Minggu pun mereka tidak fokus untuk ke gereja, mereka fokus di TikTok. Ya, lebih baik tidak usah ke gereja. Kan memang mereka tidak pergi ke gereja, mereka gerejanya di TikTok. Ya udah, berarti dirikan aja gereja TikTok. Itu maksudnya. Oh iya. Berarti itu kayak Wanes lagi ya? Ya terserah mereka. Ya sejenis Wanis. Ya sejenis Wanis itu. Meskipun dia ngaku Allah Tritunggal. Kalau Allah Tritunggal ya dia harus ke gereja. Janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Tetapi kalau dia mau pergi ke gereja TikTok, ya udah berarti dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kan? Iya. Berarti dirikan aja gereja di TikTok. Gitu. Nggak usah pergi ke gereja. Kan memang hari Minggu nggak ke gereja. 1 kali 24 jam di TikTok. Itu maksudnya. Itu nggak baik. Ya. Ya, siap. Oke. Oke. Oke, terima kasih Tuhan Bang Erka. memberkati, Bang. Terima kasih ya. Tuhan Oke. berkati ya. Sukses terus ya. Sehat-sehat Tuhan terus ya. memberkati. Terima Sehat kasih ya. selalu. Oke. Ya. Ya, Oke. God bless you. Ya, jadi gitu. Ya kalau kalian mau tersinggung dengan omongan saya, ya betul. Ya, kenapa kalian 1 kali 24 jam di TikTok? Mengatasnamakan cari jiwa sampai hari Minggu lupa ke gereja. Kan bohong. Ya. Oke teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya ya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya teman-teman. Tembuskan ke 60 kali tap-tap teman-teman. Jangan lupa share-share-nya. 1 orang 5 kali share ya. Kita kencangkan. Ayo naik. Diskusi. Makasih Bang Joji. Teman-teman yang udah kasih gift. Silakan naik. Diskusi dengan saya ya. Yang non-Kristen ya. Kalau mampu. Kalau merasa ya kalian berilmu. Ya kalau merasa bahwa kalian itu mampu kalahkan saya debat. Tapi kalau memang udah nggak mampu ya pasti dibawa aja tap-tap layar. Ya, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, memang kenyataannya gitu. Nah silakan naik. Oh, nggak ada yang naik kah? Mas, di sini ini hanya RK seorang diri. Saya tidak pernah berkomal dan ajak-ajak pasukan, teman-teman. Saya tidak pernah berkomal dan ajak pasukan. Saya di sini seorang diri. Kalau yang berkomal kalian naik. Wah, ayo berdebat gitu. Ini saya seorang diri, masakah tidak berdebat? Ya, gitu kan? Susah gitu kan? Ya. Silakan. Mana nih? Dimas, silakan Dimas. Dimas dulu ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share saya. Kalau ada Yusuf PI boleh nih, mau saya. Magriban dulu Bang. Kristen bukan? Magriban dulu. Lah kalau magriban kenapa lo ajak gua naik di sini? Lo aja naik. Itu dapat. Turun. Kalau lo mau magriban ya magriban, nggak usah naik ke atas pansos. RK, saya mau sholat dulu, gak kayak gitu. Orang Kristen gak kayak gitu juga gitu kan. Ya, gitu kan. Ya, silakan. Kan. Saya persilakan. Kalau di room lain kenapa kalian berani naik? Di sini berkomal loh padahal itu ya. Saya jarang juga bahas iman kalian. Lebih fokus iman saya sebenarnya. 60%, 70% saya bahas iman saya di sini. Halo Alun Habib, Kristen bukan? Islam. Ya, buka kameranya. Gak bisa. Bisa. Buka kameranya. Jangan bilang gak bisa buka kamera. Sabar ya Bang. Atau nggak tahu buka kamera. Sudah, silakan. Sabar. Pencet, terima, oke, pencet. Terus? Oke, pencet. Jeki.
mantap. Apa? Silakan. Mau tanya ini bang, saya kan mualaf. Oh, kamu yang ngaku mualaf? Kamu mualaf dari gereja apa? Katolik? Iya betul, dari gereja Katolik. Coba doa Salam Maria dulu. Persoalannya dulu. Iya, saya tanya kau Salam Maria dulu. Jangan kau bilang dari Katolik. Katolik tidak ada orang-orang bodoh-bodoh kayak kamu, itu tidak ada. Coba Salam Maria dulu. Kalau Salam Maria bagaimana bang? Lah kau bilang kau mualaf dari Katolik, lalu nggak tahu Salam Maria. Ya persoalannya dulu di Katolik kan jarang ke gereja. Persoalannya kau tidak tahu apa-apa. Kalau orang Katolik, nggak usah doa Salam Maria, nggak usah doa Salam Maria. Kamu doa ini, saya bilang, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Hei Tuhan Yesus, penipu kau ternyata ya. Ngaku Katolik. Rasanya kan Bang, ini kan orang tidak ada kerjaan selain menipu ya Bang ya. Kenapa kerjaannya menipu gitu? Bang Raka ini kan Kristen yang Masalahnya ambil. kau penipu ulung Bang. Ngaku keluar dari Katolik, tapi nggak tahu apa-apa kau. Serius, kau kagak tahu apa-apa. Bang, sabar ya Bang ya. Kamu ini jangan buat malu ya Bang ya. Serius, jangan malu-maluin Bang ya. Orang Katolik tidak ada yang kayak kamu, yang aneh-aneh kayak kamu ini tidak ada. Serius. Nah, itu udah malu tunjukkan muka itu. Kamu ngaku mualaf bagaimana? Kenapa kamu ngaku mualaf dari Katolik? Hah? Enggak, saya kan coba ingin bertanya, artinya Bang Raka ini Enggak, kan saya tanya, kenapa kau ngaku mualaf dari Katolik? Saya tanya, kenapa kau mau ngaku mualaf dari Katolik? Saya Katolik betul Bang, diislamkan oleh Bang. Ya, kalau kau Katolik betul, masa kau tidak tahu doa Salam Maria? Coba kau tanda salib itu bagaimana? Tanda salib itu kan bentuk tambah itu. Saya tanya, aduh ya Tuhan. Ini persoalannya dulu kan Kenapa begini, persoalannya kenapa kau menipu Bang? Kenapa suka sekali menipu Bang? Persoalannya. Karena di Siapa yang Nasrani ajarin kan kau menipu? Apakah ajaran kau mengajari kau untuk menipu? Tuhan Yesus kan sudah mengampuni dosa kita, makanya saya berpikir untuk apa kita ke gereja kan, makanya saya pemalas. Oke. Pemalas belajar. Oke, itu pertanyaan kau bagus, ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kenapa kita masih harus ke gereja? Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Sabar kau diam. Kenapa kita harus terus berdoa? Ya. Mengapa demikian? Ya, kau jangan potong omongan saya. Kau punya cewek atau tidak? Punya pacar atau tidak? Sudah menikah, Bang. Oke, sekarang kau punya pacar, kau punya istri di mana sekarang? Ada di rumah. Oke, dulu saat kau pacaran itu, kau sering teleponan dengan kau punya pacar kah tidak? Sering. Nah, itu kalian sah pacaran toh? Ya. Nah, ketika di akhir telepon kau bilang apa? Love you sayang. Ada nggak ngomong kayak gitu? Pernah. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan sudah tahu. Tuhan itu sudah menebus dosa-dosa kau. Tuhan itu sudah menebus dosa-dosa kau. Pacar kamu itu, cewek kamu dulu yang adalah istri kamu itu juga tahu dia sayang kamu. Tapi kenapa kamu harus bilang love you sayangku, muah gitu kan? Kenapa? Karena itu membangun relasi kedekatan kamu yang intim dengan pasangan kamu. Begitu juga dengan Allah. Mengapa kita harus ke gereja? Untuk membangun persekutuan kita lebih dekat, lebih intim dengan Allah. Tapi udah, persoalannya kalau selesai. Cewek itu persoalannya otak kamu nggak nyampe, teman. Persoalannya otak kamu nggak nyampe. Saya malas diskusi dengan orang yang memang pura-pura blok. Saya nggak tahu ya. Turun di bawah. Mengapa kita harus berdoa? Ya karena itu membangun hubungan. Kita sudah tahu kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berdoa? Karena itu membangun relasi kedekatan kita, persekutuan kita lebih intim dengan Allah itu sendiri, dengan juru selamat itu sendiri ya. 1,8K teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 100K ya. Tembuskan ke 100K ya. 1,8K tembuskan ke
100k ya teman-teman ya. Jangan lupa love orange-nya, jangan lupa tap layarnya ya. Share-nya teman-teman, satu orang share-nya. Halo. Ya bang. Bisa buka kamera? Nggak bisa bang. Oh, di bawah dulu ya teman ya. Di bawah dulu. Abu Nawas silakan. Pura-pura ngaku mualaf. 1,9 teman, kencang-kencang tap layarnya. Silakan buka kameranya teman. Ya. Silakan buka kameranya teman. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikum. Saya Kristen ya. Silakan. Apa yang mau diskusikan? Silakan. Mau tanya ini bang. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Ya. Saya sekarang sang debatersnya saya. Bukan Mbak Labu lagi. Silakan. Oke, saya pengen tahu itu bang tentang Yesus, tentang Isa itu saya pengen tahu itu. Saya dari Islam, agama saya Islam, saya cuma ingin tahu saja bagaimana. Ya. Ketika di dalam keimanan kamu, kalian mengatakan orang Kristen menyembah 3 Allah, betul? Ya. Oke. Sekarang tunjukkanlah di dalam kitab kamu tertulis Kristen. Nggak ada bang. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ini. Oh enggak ya, nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu, pura-pura sinyalnya, pura-pura sinyalnya mulai ya, ya saudara-saudara perhatikan, pura-pura sinyal teman-teman. Oke, dengar baik-baik. Ada nggak di dalam iman kamu, di dalam kitab kamu tertulis Kristen? Nggak tahu, beneran nggak tahu. Tahu atau tidak tahu? Nggak tahu, beneran nggak tahu, swear nggak tahu. Karena di dalam kitab kamu tidak pernah tulis Kristen. Nggak ada, nggak pernah. Yang ditulis hanya Nasrani, betul? Ya. Nah, tuduhan kalian kepada Nasrani, bukan kepada Kristen. Kalau kami Kristen, bukan Nasrani. Gini bang, kalau di agama saya bang, kita kan diajarin di agama saya tidak boleh ada percecokan kepada agama lain, tidak. Cuma saya pengen tahu, tidak menyalahkan agama abang. Tidak, agama saya tetap agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Agama abang, agama abang. Agama saya bang. Oke, saya nggak ada persoalan. Oke, lakum dinukum ya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa Isa kamu tidak disalibkan? Mengapa? Isa kamu tidak disalibkan. Isa? Ya karena kita yakin kepada satu pedoman bang. Karena kita meyakini bahwa Isa kamu tidak disalibkan, lantas siapa yang disalibkan? Ya Allah. Allah yang disalibkan. Itu kata-kata saya itu apa bang? Enggak, saya tanya, kalau Isa tidak disalibkan, siapa yang disalibkan? Wanes juga ini teman-teman. Yang disalibkan adalah Bapak katanya. Allah. Ini Wanes juga si Abu Nawas ini kayaknya. Apakah dia Abdul Wanes gitu kan? Sini dulu bang, sini dulu. Enggak, saya tanya, kalau Isa tidak disalibkan, lantas siapa yang disalibkan teman? Tidak ada yang disalibkan, kita hanya berteguh kepada Allah bang, kepada Allah satu bang. Enggak, di dalam surah An-Nisa 157, coba baca dulu. Di mana di sini enggak ada Al-Quran di sini. Baca, pasti ada Al-Quran. Masa dalam rumah kamu nggak ada Al-Quran kan? Ada di masjid rumah saya, dekat di masjid Bang Haji, di masjid apa? Ya, coba. Kalau di dalam An-Nisa 157, coba buka dulu. Coba bacakan, saya nggak tahu bang. Menurut iman kamu, Isa itu disalibkan atau enggak? Ini penting loh dalamnya. Saya ulang-ulang terus nih. Saya akan ulang-ulang terus nih. Ini dulu bang, saya kan cuma mau tanya, siapa tahu saya bisa mengambil kebagusan dari abang walaupun kita beda agama. Oke. Gini bang. Karena saya anggap abang itu. Kenapa Isa itu tidak disalibkan, tetapi Isa di dalam iman saya itu disalibkan? Ya,
Nah, sentral Bagaimana pokok itu? dalam iman Kristen itu, dengar dulu. Sentral pokok dalam iman Kristen itu adalah dia datang, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu sentral Ya. pokok dalam iman Kristen. Ya. Ya. Coba, buka mic-nya. Masalahnya, di dalam iman kamu, Isa kamu itu tidak disalibkan. Isa kamu memberi, kitab kamu memberi keterangan bahwa Isa kamu tidak disalibkan, tetapi yang menjadi hal pokok adalah kenapa dia mendapatkan gelar Al-Masih. Sementara berbicara tentang Al-Masih itu berbicara tentang nubuatan dari para nabi terdahulu, Nabi Musa dalam Taurat Musa, bahwa Al-Masih itu akan menderita, bangkit, dan naik ke surga. Kalau Isa Anda tidak disalibkan tetapi tidak mendapatkan gelar Al-Masih, itu tidak menjadi persoalan. Tapi menjadi persoalan adalah kenapa Isa kamu tidak disalibkan tetapi mendapatkan gelar Al-Masih. Sementara nubuatan dari para nabi terdahulu dalam kitab Taurat, Musa, mengatakan dia disalibkan, harus menderita, dan bangkit pada hari yang ketiga di antara orang mati. Gitu. Sekarang saya paham itu. Berarti abang meyakini bahwasanya Isa atau Yesus itu Tuhan Kristen. Saya meyakini gini, kamu dengar baik-baik. Kita jangan loncat-loncat diskusinya. Yang kita diskusikan sekarang ini adalah persoalan Al-Masih ini. Coba, kamu sebagai Islam memahami atau tidak? Kenapa Al-Masih itu artinya apa? Kalau menurut di sini Al-Mawasi atau Al-Masih itu tumbuh-tumbuhan, Pak. Saya kan nggak tahu. Al-Masih artinya tumbuh-tumbuhan, ya Tuhan. Saya ingin bertanya, Bang. Bang, Al-Masih artinya apa, Bang? Saya nggak tahu. Saya kan nggak tahu pandang tanya ini. Mau bertanya. Saya mau bertanya. Maksudnya saya nggak rok-ngerok kepada agama Abang, tidak. Cuma saya ambil pokoknya saja yang ada hubungannya dengan agama. Al-Masih itu artinya pribadi yang diurapi. Dan berbicara tentang pribadi yang diurapi itu adalah janji Allah ya kepada manusia, ya. Kepada manusia bahwa Al-Masih atau pribadi yang diurapi itu akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dia dikatakan sebagai juru selamat, dan juru selamat itu diurapi dari keturunan Daud. Ya. Makanya dia disebut Al-Masih. Nah, sekarang permasalahannya adalah permasalahan kedua. Apakah Isa kamu mempunyai garis keturunan Daud? Maksudnya Nabi Isa yang dimaksud Abang? Iya, Isa-nya yang tadi kita bicaranya. Yang saya tanyakan bukan Nabi Isa tentang siapa, Bang? Tentang Tuhannya agama Kristen. Dan ini saya lagi berbicara tentang Al-Masih. Kalau kau memahami Al-Masih dengan baik, maka kau akan memahami siapa juru selamat kamu. Karena juru selamat itu sudah pasti Allah. Iya. Pahamnya kamu? Coba tanya. Saya tanya tentang pahamnya kamu dulu, pahamnya kamu dulu. Saya kan tanya seperti itu. Pahamnya kamu tentang Al-Masih ini? Kan Isa Al-Masih itu kan tertulis dalam Alkitab kamu, kitab kamu enggak? Enggak, Isa Al-Masih itu tertulis dalam kitab kamu, tak? Terus. Hah? Ada, kalau cerita Nabi Isa itu ada, tapi itu bukan Tuhan, Bang. Kalau di agama saya. Iya, tetapi yang sekarang saya tidak bahas masalah Tuhan atau tidak. Yang saya persoalkan sekarang Al-Masihnya itu, gelarnya itu. Kenapa saya harus membawa tema ini berulang kali? Karena Oke, salve teman-teman ya. Jadi sebelum kita memulai semuanya ini teman-teman ya. Di sini kan berbicara tentang Al-Masih teman-teman ya. Jadi saya perlu disclaimer dulu teman-teman ya. Perlu saya komentari dulu hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Saya perlu komentari hal seperti ini karena sebelum kedatangan Yesus Kristus yang perlu teman-teman tahu ya. Sebelum kedatangan Yesus Kristus itu ada yang menyatakan atau mengklaim bahwa dirinya mereka itu adalah Mesias. Mereka mengklaim bahwa diri mereka itu adalah
Al-Masih adalah Kristus ya. Ya, contohnya ya Judas Makabeus ya pada tahun 167 sebelum Masehi itu pernah mengklaim bahwa diri adalah Mesias ya. Mengapa Judas Makabeus diklaim sebagai Mesias atau sebagai Kristus, teman-teman ya? Karena Judas Makabeus ini pernah membebaskan bangsa Israel dari apa? Dari pemerintahan pada saat itu ya. Dia pernah membebaskan bangsa Israel itu keluar dari yang namanya apa? Kesengsaraan ya, kesengsaraan pada saat itu ya. Itu Judas Makabeus ya, pernah diklaim ya, membebaskan bangsa Israel keluar dari pembuangan, kesengsaraan pada saat itu. Dan Judas Makabeus ini pernah mendirikan bait suci pada saat itu ya. Tetapi bukan saja Judas Makabeus, tetapi ada yang namanya Simon dari Parea ya. Simon dari Parea ini seorang mantan budak di Herodes Agung yang memberontak dan dibunuh oleh pasukan Romawi pada saat itu. Dan ini juga pernah diklaim sebagai Mesias pada saat itu. Jadi orang-orang Israel pada saat itu dan sampai saat ini dan hingga pada saat ini ya, orang Israel itu menganggap Mesias itu dari tokoh politik. Ya, orang Israel mengklaim atau menganggap bahwa Mesias itu dari tokoh politik. Ya. Mesias itu tidak mungkin menderita, tetapi apakah Judas Makabeus atau dari Simon dari Parea ini adalah Mesias? Kita harus melihat indikasinya, kita harus melihat indikatornya. Apakah Judas Makabeus ini adalah Mesias? Saya mencari tahu. Apakah Judas Makabeus ini lahir dari seorang perawan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14? Kan tidak. Apakah Judas Makabeus atau Simon dari Parea ini lahir dari tunas Daud, dari silsilah keturunan Daud? Kan tidak pernah. Apakah dia dikandung dari Roh Kudus? Apakah Judas Makabeus dikatakan sebagai Immanuel? Ya, jadi bicara tentang Mesias ini bicara tentang sosok ilahi yang berasal dari surga sebagai juru selamat. Makanya dalam Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Aku, Anoki, Anoki. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripada. Dan ketika Yesus Kristus lahir, Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan mengatakan apa? Bunda Maria mengatakan apa? Malaikat mengatakan apa? Telah lahir bagimu hari ini juru selamat yang disebut Kristus. Nah, Kristus ini dikatakan sebagai Mesias. Kristus ini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Mesias, yang artinya sama dengan Al-Masih. Di kota Daud. Ya, jadi bukan cuma Yesus Kristus, tapi kita lihat selain dari Judas Makabeus, ada juga Yudas dari Galilea pada abad 6 sebelum Masehi, 6 Masehi. Itu pun pernah diklaim sebagai Mesias. Ya. Ada Manahem ben Judah, itu pun diklaim sebagai Mesias. Teudas itu pernah dianggap sebagai Mesias, diklaim sebagai Mesias, teman-teman. Tetapi kita lihat nih teman-teman, segala indikasi dan indikator yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, ya, tidak pernah ada dalam Judas Makabeus, tidak pernah ada dalam Teudas, tidak pernah ada dalam Vespasian. Ini pernah diklaim sebagai Mesias juga. Manahem tidak pernah dilahirkan dari seorang perawan. Begitu teman-teman. Saya harap sampai sini teman-teman memahami dengan baik tentang Mesias ini. Dan kita lihat di dalam Targum-Targum Yahudi atau Targum-Targum Yonatan, kita bisa buka di Sefaria, ya Yesaya 52, hamba yang menderita itu kan merujuk kepada Mesias. Dan Yesaya 53, Yesaya 7 ayat 14 semuanya, itu merujuk pada Mesias yang saling berkelanjutan. Oke, next kita lanjutkan teman-teman ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Kalian tidak memahami ini Al-Masih secara keseluruhan. Paham Bang, di Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya ya kalau paham silakan kau jelaskan dulu. Al-Masih itu artinya apa coba? Jelaskannya dulu.
Saya, Menurut iman kamu, kata Al-Masih abang tadi artinya apa? masalah Jelaskannya dulu. ya, di sini Nabi Isa hanya seorang nabi, seorang utusan, bukan Tuhan. Yang saya tanyakan adalah Al-Masih. Masalah pribadinya Nabi Musa maksudnya. Yang saya tanyakan dari tadi ini Oi masalah Tuhan, Tuhan. saya tanya Al-Masih bukan Nabi Musa. Nabi Isa bangku. Tuhan Yesus, mama sayang. Bang, nyambung dikit lah bang. Ini udah nyambung dari yang saya tanyakan dari tadi, masnya abang percaya kepada Yesus kan Yesus dianggap Tuhan. Saya tanya itu dari tadi. Oke, gini. Pribadi. Menurut kamu, juru selamat itu Allah atau bukan? Ya jelas Allah lah penolong bang menurut agama Islam di sini bang. Oke, poin pertama. Poin kedua, Al-Masih itu dikatakan sebagai juru selamat. Karena Al-Masih, dengar dulu. Jangan enggak tapi enggak paham. Dengar dulu. Iya kalau ngomong jangan dikasih titik-titik. Dengar dulu. Al-Masih dikatakan sebagai juru selamat. Al-Masih itu dalam bahasa Yunani artinya Kristus. Al-Masih itu dalam bahasa Ibrani artinya Mesias. Yang menyelamatkan manusia. Jadi Al-Masih artinya juru selamat yang menyelamatkan manusia. Ya. Itu artinya Al-Masih. Nah sekarang saya sebelum menjelaskan lebih lanjut, sampai di sini paham atau tidak? Buka mic-nya, sampai sini paham atau tidak? Buka mic-nya, sampai sini paham atau tidak? Paham bang, udah bang menjelaskan. Nah saya ulangi lagi, Al-Masih artinya juru keselamatan kata bang. Oke, sekarang konsep ketuhanan itu seperti apa? Nah ini konsep ketuhanan ini teman. Ini konsep ketuhanan ini. Ini konsep ketuhanan. Aku bersumpah, si aku ini siapa? Huruf besar. Enggak, yang aku tanyakan itu konsep ketuhanan kamu. Yang katanya iya, Yesus, ini konsep ketuhanan. Biar kita selesaikan satu-satu. Ketika kamu bicara tentang Tuhan saya pun bertanya tentang Tuhan kamu. Satu-satu dong. Ya kan saya biar fair. Tanya, bukan enggak, kamu laki-laki kan? Menjawab. Kamu laki-laki kan, ada tato juga, itu kan? Oke. Ya, kalau kamu laki-laki, berarti kamu tidak takut ditanya dong. Oke ya. Enggak gitu, gini loh. Enggak, jangan gitu. Laki-laki harus berani ditanya, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjanya kau bertanya terus. Kalau bukan ranahnya aku jawab, aku kan goblok. Oh kamu akuin, ya pantas yang saya jelaskan tadi kamu nggak bisa ngerti karena kamu udah mengakui kamu siapa. Pantas yang saya jelaskan kamu tidak memahami karena kamu sudah mengakui kamu ada bodoh. Itu yang berat teman. Jadi sehebat apapun saya menjelaskan tentang Allah saya, kamu tidak akan memahami karena kamu sendiri mengakui bahwa kamu goblok. Iya. Ya udah, jadi apa yang mau saya jelaskan dengan orang goblok? Oh gitu ya, oke. Ya kan berat. Berarti nah, coba silakan kamu tanya apa. Kalau orang goblok nggak bisa dibenerin. Hah? Maksudnya? Kalau orang goblok nggak bisa dikasih tahu. Iya kayak kamu ya. Kayak kamu. Kayak kamu. Iya kamu kan sendiri bilang kamu apa tadi? Gak apa-apa. Ya kan kamu yang ngomong bukan saya yang ngomong. Aku tanya sama kamu. Slow, relax. Terus silakan. Senyum. Halo, silakan. Tatonya ditunjukin dong, tatonya. Aku gini. Sampean punya bangga. Sampean punya bangga, punya bapak. Saya punya bapak. Punya ibu. Punya ibu. Nenek kan ada. Ada. Nah, berarti kan jelas yang mau saya tanyakan sama kamu, konsep ketuhanan itu seperti itu. Kata kamu Yesus kan Tuhan. Ya, karena dia adalah firman Allah. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Allah, Yesus manusia. Mau firman Allah, mau apa, aku nggak tahu. Aku mau tahu runutan. Jadi gini loh, ini cuma sebatas tanya aja lah ya. Kalaupun aku salah, aku orang nggak paham. Aku bukan debater. Ya kan? Kalau abang debater ya, mungkin lah abang lebih WOW. Nah sekarang gini,
Kalau Tuhan Yesus itu diurapi jadi Tuhan, konsep diurapi itu apa? Maksudnya apa? Ya. Diurapi itu artinya Allah memberikan rohnya yang khusus. Dia adalah pribadi yang diurapi. Yang mengurapi siapa? Allah Bapa. Oh, yang mengurapi Allah Bapa, bukan manusia yang mengurapi. Karena gini, kamu dengar baik-baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan juru selamat lewat keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan itu diurapi yang berasal dari keturunan Daud. Dan yang dijanjikan mengurapi. Mesias itu. Sehingga, dengar dulu. Dengar dulu. Tahan dulu, Bos. Kamu turun aja. Ya, saya jelaskan. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan keturunan lewat perempuan. Ya, dan keturunan perempuan itu harus dari keturunan Daud. Ya, dari keturunan Daud. Itu pasti dari keturunan Daud. Sehingga Isa itu dikatakan sebagai Al-Masih. Yesus dikatakan sebagai Kristus. Ya. Nah, siapa yang mengurapi? Ya Allah Bapa. Yesus mengatakan roh Allah ada padaku. Ya, ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, roh ada suara berseru-seru di atas dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu dari keturunan Daud. Nah, yang menjadi manusia, ya, juru selamat itu datang. Ya, firman itu datang menjadi manusia, inkarno. Ya, sehingga firman itu, manusia itu mengalahkan maut, mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Dan ketika dia mengalahkan kematian lewat kebangkitan, dia berkuasa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sehingga sudut pandang orang Israel, Mesias itu harus dari tokoh politik. Sehingga, teman-teman, sebelum Yesus Kristus datang, mereka pernah mengangkat Yudas Makabe itu sebagai Mesias juga. Bahkan ada 2 tingkat di atas mereka menganggap itu adalah Mesias. Tetapi, Yudas Makabe itu bukan lahir dari keturunan perempuan. Bukan lahir dari seorang perawan. Tetapi Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria. Dan firman itu diutus oleh Bapa. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Dan dia adalah juru selamat. Sehingga dikatakan sebagai yang sulung. Artinya yang sulung adalah prototokos. Dia yang keluar dari Bapa. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah Allah kalian tidak pernah dipanggil sebagai Bapa. Bagaimana mungkin saya harus percaya kepada Allahnya kalian? Gitu. Inilah orang yang mau bertanya tetapi hanya mau bertanya tetapi tidak mau ditanya. Memang susah karena dia sendiri menganggap bahwa dia adalah bodoh. Itu berat. Ya. Yesus adalah Tuhan, tetapi dia juga adalah Tuhan. Dalam kebagaimanaan Tuhan itu Allah memiliki firman dan rohnya yang kudus. Dan yang menjadi manusia adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Tidak menjadi sebuah persoalan. Karena konsep kita, Tuhan yang huruf besar atau Allah itu adalah roh. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang dapat melihat dia, tetapi anak tunggal yaitu firman yang menyatakan diri. Ya, seperti itu. Oke, silakan. Naik lagi. Teman-teman, kita kencangkan saya malas teriak-teriak, soalnya saya lagi batuk ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih.
Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui KRIS ini, silakan scan barcode KRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara